Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yolita Sofiatun Nufus dengan NIM 22251900021 dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat kelengkapan bilangan real pada mata kuliah analisis real. Di mana sebelumnya kita ketahui untuk sifat lapangan dan sifat urutan dimiliki juga oleh bilangan rasional. Namun untuk sifat kelengkapan ini hanya dimiliki oleh bilangan real. Nah, baiklah, langsung saja. Kita bahas mengenai himpunan terbatas, di mana ada batas atas dan batas bawah. Misalkan S subset dari R, yaitu S himpunan bagian dari bilangan real, di mana suatu bilangan U anggota bilangan real disebut batas atas S jika U lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Kemudian suatu bilangan L anggota bilangan real disebut batas bawah S jika L kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Nah, penting juga untuk kita ketahui bahwa jika A bukan batas atas dari S, maka kita bisa cari anggota S yang lebih besar dari A. Kemudian juga untuk jika ada B bukan batas bawah dari S, maka kita bisa cari anggota dari S yang lebih kecil dari atau kurang dari B. Nah, kita lihat untuk ilustrasinya, di mana untuk U yang merupakan batas atas, nah di sini, sehingga U di sini batas atas dari S, sehingga untuk semua bilangan yang lebih besar dari S merupakan batas atas dari S. Nah, dari sini sampai seterusnya. Kemudian ini untuk batas bawah dari S, di mana L batas bawah dari S. Sehingga untuk semua bilangan yang lebih kecil dari L merupakan batas bawah dari S. Nah, dari sini sampai seterusnya. Kemudian himpunan yang memiliki batas atas disebut himpunan terbatas di atas, sedangkan himpunan yang memiliki batas bawah disebut himpunan terbatas di bawah. Suatu himpunan dikatakan terbatas jika mempunyai batas atas dan batas bawah, sehingga harus keduanya, yaitu mempunyai batas atas dan batas bawah. Secara umum, S subset dari R dikatakan terbatas jika terdapat M anggota bilangan real, sedemikian sehingga nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan M untuk semua X anggota S. Selanjutnya, suatu himpunan dikatakan tidak terbatas apabila tidak mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, apabila suatu himpunan memiliki satu batas atas, maka himpunan tersebut memiliki tak berhingga batas atas. Nah, ini dimisalkan untuk U adalah batas atas dari S, maka bilangan U ditambah 1, U ditambah 2, dan seterusnya juga merupakan batas atas dari S. Demikian sama halnya dengan batas bawah. Nah, kemudian ada contoh dari batas atas dan batas bawah. Yang pertama, himpunan S, di mana semua anggota bilangan real yang kurang dari 2 terbatas di atas karena terdapat 2, 3, dan bilangan real lainnya yang lebih besar dari 2 yang merupakan batas atas dari himpunan S. Namun demikian, jelas S tidak terbatas di bawah. Karena S terbatas di atas tetapi tidak terbatas di bawah, maka S adalah suatu himpunan yang tidak terbatas. Selanjutnya, contoh yang kedua, himpunan A, yaitu yang beranggotakan 1, 2, 3, mempunyai himpunan terbatas karena A terbatas di atas dan terbatas di bawah. A terbatas di atas karena terdapat 4, 5, dan bilangan real lainnya yang merupakan batas atas dari himpunan A. Demikian pula A terbatas di bawah karena terdapat 0, -1,
dan bilangan real lainnya yang merupakan batas bawah dari himpunan A. Selanjutnya, mengenai supremum dan infimum. Misalkan S subset dari R, yaitu S himpunan bagian dari bilangan real, dan S-nya tak kosong. Jika S terbatas di atas, maka suatu batas atas U anggota dari bilangan real disebut supremum, yaitu batas atas terkecil, yang kita notasikan U sama dengan supremum S jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama, untuk setiap X anggota S berlaku U lebih besar, U lebih dari atau sama dengan X, dan jika V kurang dari U, maka terdapat S kecil anggota S besar, sedemikian sehingga S lebih dari V. Kemudian, jika S terbatas di bawah, maka L anggota bilangan real disebut infimum atau batas bawah terbesar, yang kita notasikan yaitu L sama dengan infimum S, jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, untuk setiap X anggota S, berlaku L kurang dari atau sama dengan X, dan jika W lebih dari L, maka terdapat S aksen anggota S, sedemikian sehingga S aksen kurang dari W. Nah, kemudian secara umum ada 4 kemungkinan yang dapat dikatakan dari suatu himpunan S, dengan S adalah himpunan bagi dari di mana S adalah himpunan bagian dari bilangan real. Yaitu yang pertama, S mempunyai supremum dan infimum. Yang kedua, S mempunyai supremum tetapi tidak mempunyai infimum. Kemudian sebaliknya, S mempunyai infimum tetapi tidak mempunyai supremum. Lalu, S tidak mempunyai supremum maupun infimum. Selanjutnya ada lemma 1 yang berbunyi, suatu bilangan U adalah supremum dari suatu himpunan bagian tak kosong S dari bilangan real jika dan hanya jika U memenuhi kondisi berikut. Nah, yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S kecil anggota S, di mana dengan demikian U ini merupakan batas atas. Jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen S kecil anggota S, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Sehingga antara U dan V ini, di antara U dan V selalu terdapat S aksen. Kemudian lemma 2 berbunyi, misalkan S subset tak kosong dari R dan U anggota bilangan real adalah batas atas S, maka U sama dengan supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, maksud dari lemma ini adalah jika U supremum, maka jika kita kurangi sedikit saja dengan di sini dengan epsilon, pasti bukan batas bawah. Sehingga kita bisa cari anggota S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Kita buktikan untuk lemma yang kedua, untuk bukti ke arah kiri, kita misalkan U sama dengan supremum S dan ambil epsilon positif, jelas U dikurangi epsilon kurang dari U untuk setiap epsilon lebih dari 0. Nah, berdasarkan definisi supremum, terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Kemudian untuk bukti ke arah kiri, misalkan V anggota bilangan real dan V kurang dari U, kita ambil epsilon sama dengan U dikurangi V, jelas maka epsilon lebih dari 0. Dan berdasarkan hipotesis terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Padahal epsilon sama dengan U dikurangi V, sehingga U dikurangi epsilon sama dengan V. Jadi terdapat S epsilon anggota S, sedemikian sehingga V kurang dari S epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa V bukanlah batas atas dari S, karena V kurang dari S epsilon. Ini berarti U adalah batas atas terkecil.
Sehingga lemma terbukti. Kemudian ada contoh dari supremum dan infimum. Yang pertama, jika himpunan tak kosong S1 mempunyai elemen hingga, maka dapat ditunjukkan bahwa S1 memiliki suatu elemen terbesar U dan elemen terkecil W. Maka U sama dengan supremum S1 dan W sama dengan infimum S1. Di mana keduanya ini merupakan elemen dari S1. Kemudian contoh yang kedua, himpunan S2, di mana X lebih dari atau sama dengan 0, dan X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, lihat dari sini jelas mempunyai 1 sebagai batas atas. Nah, akan dibuktikan bahwa 1 adalah supremum. Jika V kurang dari 1, maka terdapat S aksen anggota S2, sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Selanjutnya, karena V bukan batas atas dari S2, nah, dilihat dari sini. Dan karena V adalah sebarang bilangan dengan V kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa supremum S2 sama dengan 1. Dengan cara yang sama, dapat ditunjukkan bahwa infimum S2 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa supremum S2 dan infimum S2, keduanya adalah elemen dari S2. Selanjutnya ada aksioma kelengkapan, di mana aksioma kelengkapan merupakan pernyataan yang benar dan tidak perlu pembuktian. Di mana aksioma kelengkapan berbunyi, setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di atas mempunyai supremum. Sebagai akibatnya, setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas di bawah mempunyai infimum. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama, di mana misalkan S himpunan semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0. Tunjukkan bahwa S mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Kemudian tunjukkan pula infimum S sama dengan 0. Kita buktikan. Nah, jelas 0 adalah batas bawah karena 0 kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Jadi, terbukti mempunyai batas bawah. Selanjutnya akan ditunjukkan S tidak mempunyai batas atas. Nah, kita andaikan U adalah batas atas S, maka U lebih dari atau sama dengan X, dan X lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga U lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap X anggota S. Kita perhatikan bahwa untuk jika U ditambahkan 1, maka U plus 1 lebih dari atau sama dengan 1, dan 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini berarti U plus 1 anggota dari S. Hal ini kontradiksi dengan U sebagai batas atas S, karena ternyata ada anggota S yang lebih besar dari U, sehingga terbukti S tidak mempunyai batas atas. Kemudian kita akan tunjukkan infimum S sama dengan 0 dengan menggunakan kontradiksi. Di mana kita misalkan infimum S sama dengan A, andaikan A positif, yaitu A lebih dari 0, maka A lebih dari setengah A, maka setengah A ini pasti lebih dari 0. Nah, akibatnya setengah A anggota S, hal ini kontradiksi dengan A sebagai infimum S, karena ternyata ada anggota S yang lebih kecil dari A, atau ada A lebih dari A kurang dari, ada anggota S yang kurang dari A. Oleh karena itu pengandaian salah, maka haruslah A sama dengan 0. Sehingga terbukti. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Nah, misalkan S subset tak kosong dari bilangan real yang terbatas di bawah, definisikan S0, di mana S0 ini merupakan himpunan lawan dari semua anggota S. Buktikan bahwa infimum S sama dengan negatif supremum S0. Kita buktikan. Nah, kita ketahui S subset tak kosong dari bilangan real, subset tak kosong dari R, nah terbatas di bawah. Kemudian S0 adalah himpunan lawan dari semua anggota S.
akan ditentukan S0 terbatas di atas. Nah, karena S terbatas di bawah, maka terdapat suatu M anggota bilangan real, sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan M. Karena M ini terbatas di bawah, maka kurang dari atau sama dengan X. Untuk setiap X anggota S. Kemudian berdasarkan sifat urutan, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Maka negatif X lebih dari atau sama dengan negatif M. Akibatnya, Y lebih dari atau sama dengan negatif M untuk setiap Y anggota S0. Nah, ini berarti Y adalah batas atas S0. Berdasarkan hal tersebut, maka kita peroleh infimum S ada dan supremum S0 juga ada. Kemudian kita akan buktikan infimum S sama dengan negatif supremum S0. Nah, yang pertama kita akan buktikan infimum S kurang dari atau sama dengan negatif supremum S0. Nah, kita misalkan L sama dengan infimum S, maka L kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Nah, berdasarkan sifat urutan, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka negatif L lebih dari atau sama dengan negatif X untuk setiap X anggota S. Atau bisa kita tulis negatif L lebih dari atau sama dengan X0 untuk setiap X0 anggota S. Ini berarti negatif L adalah batas atas S0. Karena, nah, dilihat dari sini, negatif L lebih dari atau sama dengan X0. Akibatnya, negatif L lebih dari atau sama dengan negatif supremum S0. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka L kurang dari atau sama dengan negatif supremum S0. Di mana L ini yaitu infimum S, sehingga kita tulis infimum S kurang dari atau sama dengan negatif supremum S0. Kemudian yang kedua kita akan buktikan infimum S lebih dari atau sama dengan negatif supremum S0. Nah, kita mulai dari sini, supremum S0, kita misalkan U sama dengan supremum S0, maka U lebih dari atau sama dengan X. U lebih dari atau sama dengan X, karena supremum. Untuk setiap X anggota S0. Kemudian berdasarkan sifat urutan, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka negatif U kurang dari atau sama dengan negatif X, atau kita bisa tulis negatif U kurang dari atau sama dengan Y untuk setiap Y anggota S. Ini berarti negatif U adalah batas bawah S, karena negatif U kurang dari atau sama dengan Y. Sehingga negatif U kurang dari atau sama dengan infimum S, di mana U ini yaitu supremum S0. Sehingga kita tulis negatif supremum S0 kurang dari atau sama dengan infimum S. Sehingga berdasarkan bintang 1 dan bintang 2, kita peroleh infimum S sama dengan negatif supremum S0. Sehingga terbukti. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai sifat kelengkapan dari bilangan real. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.